Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video kali ini Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 8 SMP dengan pokok bahasan barisan dan deret aritmatika. Sobat belajar, ada yang tahu nggak apa itu barisan aritmatika dan deret aritmatika? Nah, pastinya ada beberapa yang belum tahu ya, karena baru naik ke kelas 8. Oke, langsung saja kita simak ilustrasi berikut. Ketika pertama kali mengajari anak di usia dini untuk berpuasa, pastinya susah kan untuk membujuk anak tersebut agar mau berpuasa. Apalagi puasa full selama 1 bulan. Nah, biasanya para orang tua ini mempunyai trik khusus untuk membujuk anaknya supaya mau berpuasa. Nah, salah satunya memberi tips kepada anaknya atau memberi hadiah kepada anaknya. Di permasalahan kali ini terdapat orang tua yang memberikan hadiah uang kepada anaknya. Di hari pertama, orang tua tersebut akan memberi uang Rp5.000. Di hari kedua akan memberi Rp5.500. Di hari ketiga akan memberi Rp6.000 dan seterusnya. Permasalahannya, jika berpuasa rutin, berapakah uang yang didapat di hari ke-25? Permasalahan kedua, jika berpuasa rutin, berapakah total uang yang didapat di hari ke-30? Nah, mari kita amati permasalahan pertama terlebih dahulu. Jika berpuasa rutin, berapakah uang yang didapat di hari ke-25? Nah, di situ diketahui di hari pertama akan diberi 5.000, di hari kedua akan diberi 5.500. Di hari ketiga akan diberi 6.000 dan seterusnya. Ketika kita amati bahwa selisih uang di hari pertama dan hari selanjutnya adalah Rp500. Nah, jadi di sini setiap hari uangnya mempunyai selisih Rp500. Nah, permasalahan ini merupakan permasalahan barisan aritmatika. Jadi, ciri-ciri permasalahan barisan aritmatika ialah barisan tersebut mempunyai selisih atau beda yang selalu sama. Jadi, dari ilustrasi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama atau tetap, atau UN dikurangi UN-1 selalu sama. Untuk menentukan rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B, dengan UN adalah suku ke N, U1 adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda. Langsung saja kita selesaikan permasalahan ini dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui. Nah, di dalam permasalahan ini sudah kita ketahui bahwa U1-nya adalah 5.000, bedanya adalah 500, dan suku ke N yang dicari adalah U25, karena di sini disuruh mencari uang yang didapat di hari ke-25. Jadi U25 sama dengan 5.000 ditambah 25 dikurangi 1 dikali 500. U25 sama dengan 5.000 ditambah 25 dikurangi 1 hasilnya 24 dikali 500. U25 sama dengan 5.000 ditambah 24 dikali 500 sama dengan 12.000 ya. Jadi U25 sama dengan 5.000 ditambah 12.000 sama dengan 17.000. Nah, jadi di hari ke-25 anak tersebut akan mendapat uang sebesar Rp17.000. Nah, lumayan kan, bisa digunakan untuk ngabuburit.
Selanjutnya kita pindah ke permasalahan kedua. Jika berpuasa rutin, berapakah total uang yang didapat sampai hari ke-30? Nah, jadi kita di sini diminta untuk menghitung total uang yang didapat dari hari pertama, kedua, sampai hari ke-30 jika anak ini berpuasa 30 hari penuh ya. Nah, kita lihat tadi di hari pertama mendapat 5.000, hari kedua 5.500, di hari ketiga 6.000 dan seterusnya dengan beda 500. Nah, coba perhatikan, kalau tadi di barisan tanda penghubungnya adalah koma, sedangkan di sini adalah tanda penghubungnya jumlah. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah deret aritmatika. Jadi sukunya dijumlah. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Untuk menentukan deret aritmatika, kita mempunyai rumus. Yang pertama adalah Sn sama dengan n/2 dikalikan U1 ditambah UN, atau Sn sama dengan n/2 dikali 2U1 ditambah n dikurangi 1 dikali B, dengan Sn sama dengan jumlah sampai suku ke n, UN adalah suku ke n, U1 adalah suku pertama, n adalah banyak suku, dan B adalah beda. Oke, kita coba selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan rumus. Nah, karena di sini belum diketahui UN-nya, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Jadi Sn sama dengan n/2 dikali 2U1 ditambah n dikurangi 1 dikali B. Nah, kita ketahui di sini n-nya adalah 30. U1-nya 5.000 dan bedanya 500. Jadi S30 sama dengan 30/2 dikali 2 dikali 5.000 ditambah 30 dikurangi 1 dikali 500. Jadi S30 sama dengan 15.000 dikali 10.000 ditambah 29 dikali 500. S30 sama dengan 15.000 dikali 10.000 ditambah 14.500. S30 sama dengan 15 dikali 24.500. Jadi S30 sama dengan 367.500. Nah, jadi sobat belajar, kalau anak tersebut berpuasa rutin selama 1 bulan, jadi kalau uangnya dikumpulkan dari hari pertama sampai hari ke-30, total uang yang didapat anak tersebut adalah 367.500. Lumayan bukan buat beli baju baru saat lebaran. Baik, kita langsung ke contoh soal. Soal pertama, pada barisan bilangan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya, tentukan A. Rumus suku ke N, B. Suku ke 18. Baik, kita amati barisan tersebut. Kita lihat dari 5 ke 8 bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3, dan 11 ke 14 juga bertambah 3. Nah, ketika kita amati bahwa beda dari bilangan tersebut selalu sama, maka barisan ini adalah barisan aritmatika dengan bedanya 3, suku pertamanya 5. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN sama dengan 5 ditambah N dikurangi 1 dikali 3. UN sama dengan 5 ditambah
3N dikurangi 3. Jadi UN sama dengan 3N ditambah 2. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari pola bilangan tersebut. Selanjutnya yang B adalah suku ke 18. Nah, karena kita sudah mempunyai rumus suku ke N-nya, kita bisa langsung mensubstitusikan N18 ke dalam rumus tersebut. Jadi U18 sama dengan 3 dikali 18. Nah, N-nya diganti 18 ya, ditambah 2. Jadi U18 adalah 54 ditambah 2 sama dengan 56. Jadi suku ke-18 dari pola bilangan tersebut adalah 56. Lanjut ke soal nomor 2. Jumlah 12 suku dari 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah seterusnya adalah. Nah, kalau di soal ada kata-kata jumlah dari beberapa suku, maka soal tersebut merupakan suatu deret. Nah, kita cek dahulu. Dari 7 ke 9 bertambah 2. 9 ke 11 bertambah 2 juga. 11 ke 13 juga bertambah 2. Nah, berarti ini merupakan deret aritmatika. Nah, kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2U1 ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa kita mencari U12 dengan U1-nya 7 dan bedanya plus 2. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 dikali 7 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 2. S12 sama dengan 12 dibagi 2, 6. 2 dikali 7, 14. 12 dikurangi 1, 11 dikali 2. S12 sama dengan 6 dikali 14 ditambah 11 kali 2, 22. Jadi S12 sama dengan 6 dikali 14 ditambah 22, 36. Sehingga S12 ketemu 6 dikali 36 yaitu 216. Jadi jumlah 12 suku dari deret tersebut adalah 216. Baik, demikian video pembelajaran dari saya tentang bab fungsi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar bagi sobat belajar. Dan sedikit ada quotes dari profesor legenda dunia yaitu Albert Einstein. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus tetap bergerak maju. Jadi buat sobat belajar, di masa pandemi ini, walaupun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu semua bukan menjadi alasan kita untuk berhenti belajar. Tapi dari sini kita harus bisa menjaga semangat belajar kita. Dimanapun kalian belajar, dengan siapapun kalian belajar, kita harus tetap bergerak maju. Kita harus selalu belajar. Janganlah jadi pemuda rebahan. Jadilah pemuda yang membawa perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.